Udah hitam, jelek, hidup lagi. Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Aduh, dia lagi. Weh, Raisa, saya mau cerita kau barang satu nih. Bah, masa kemarin saya dapat teror tuh. Saya dapat kirim pesan-pesan rasis. Serius, Fred? Masa hari gini masih ada yang suka ngebully gitu? Udah gak zamannya kali. Siapa memang yang ngebully kamu kali ini? Biasa tuh. Dong pakai akun-akun fake. Bordep nomor juga saya terkenal kah? Wah, kali ini gak bisa dibiarin, Fred. Gak boleh kamu terus-terusan jadi bulan-bulanan mereka. Saya takut ya. Nanti saya kenapa-kenapa di sekolah lagi. Gak boleh kamu menjadi lemah terus, Fred. Kamu harus berontak. Lawan mereka yang membuli kamu. Bah, tapi mau bagaimana? Besok aku temenin kamu untuk ketemu Bu Wuri ya. Kita ceritakan kejadian yang sering kamu alami ini. Terapa-apa kah? Saya takut Bu Wuri tidak bisa dipercaya lagi. Aku yakin Bu Wuri bisa menemukan solusi buat kamu. Biar kamu berhenti mengalami perundungan ini. Oh iya sudah. Besok kau tolong temani saya. Pasti, Fred. Tetap semangat. Siang, Bu Wuri. Lagi sibuk ya, Bu? Boleh minta waktunya sebentar? Hei, Sa, Fred. Ada apa gerangan? Tumben kalian menemui ibu? Silakan. Begini, Bu. Model kayak lo ini yang Udah ngotor-ngotorin hitam, bumi. Apa jelek, sekolah ini buta hidup ya? lagi. Kok bisa diterima di sekolah Aduh, ini? dia lagi. Cyberbullying atau perilaku kekerasan berbasis dunia maya rentan mendapatkan pengaruh negatif. Teknologi internet yang berkembang pesat dampaknya dapat menjangkau audiens yang jauh lebih besar dan lebih luas dengan pelaku yang tidak dapat diketahui atau anonim dan mempunyai konsekuensi yang lebih merusak seperti stres, depresi, bahkan bunuh diri. Gimana, Fred? Setelah kita melapor kemarin, ada perubahan nggak? Iyo, Raisa. Kemarin yang bully-bully satu. Tong sama-sama sudah dapat pengarahan dari bu guru dengan kepala sekolah. Tuh kan, bener yang ku bilang. Kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya kita cepat-cepat lapor biar cepat diambil tindakan sama pihak sekolah. Itu lagi, saya menyesal sekali. Coba dari dulu saya lapor kah? Sudah. Yang penting sekarang kamu bisa kembali ke sekolah dengan aman dan nyaman. Dan mereka yang ngebully kamu pun dapat bimbingan dan arahan yang tepat. Biar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari. Nah, itu yang saya maksud. Yuk teman SMA, maju bersama kami untuk menjadi Gen Arung, generasi anti perundungan. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain gawai dan media sosial. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Korban telah melakukan tindakan pencemaran nama baik hingga cyberbullying. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri.
Mengapa manusia bisa melakukan tindakan cyberbullying atau dehumanisasi lewat media sosial? Cyberbullying terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang menyerang, menghina, merendahkan, ataupun mempermalukan orang lain melalui internet atau media sosial. Manusia bisa melakukan tindakan cyberbullying karena media sosial mengubah cara manusia melihat orang lain, sehingga beberapa perilaku negatif manusia lebih mudah muncul. Selain itu, ada beberapa faktor psikologis dan sosial yang membuat manusia lebih mudah melakukannya di dunia maya. Yang pertama, identitas pelaku bisa tersembunyi atau anonimitas. Di media sosial, orang bisa menggunakan akun samaran seperti dengan menggunakan nama palsu atau foto palsu. Saat identitas tidak diketahui, maka rasa takut dihukum dan ditegur pun hilang. Hal ini membuat seseorang berani melakukan tindakan yang tidak akan ia lakukan di dunia nyata. Contohnya seperti seseorang yang berani melontarkan kata-kata kasar ataupun komentar negatif pada postingan orang lain karena ia yakin tidak akan ketahuan. Yang kedua, empati menurun karena tidak melihat korban secara langsung. Ketika melakukan tindakan bullying secara langsung, pelaku dapat melihat reaksi dari korban, seperti wajah yang sedih, mata yang berkaca-kaca, atau tubuh yang terguncang. Hal ini dapat menumbuhkan rasa empati. Sedangkan di media sosial, seseorang hanya melihat layar dan tidak bisa melihat perasaan atau ekspresi manusia. Akibatnya, empati menurun, pelaku merasa tidak apa-apa, dan korban dianggap bukan manusia, melainkan hanya akun. Inilah inti dehumanisasi, melupakan bahwa di balik layar ada manusia dengan perasaannya. Yang ketiga, jarak psikologis membuat pelaku merasa tidak bertanggung jawab. Ketika komunikasi dilakukan tanpa tatap muka, maka muncullah jarak psikologis. Jarak ini membuat pelaku merasa bebas dan pelaku merasa tidak bertanggung jawab atas dampaknya. Pelaku merasa cuma komentar biasa, bukan tindakan yang serius, dan tidak ada yang akan terjadi. Komentar kasar dianggap hanya tulisan, bukan tindakan nyata. Hal inilah yang dapat mendorong terjadinya cyberbullying. Yang keempat, emosi yang tidak terkontrol. Ketika seseorang menggunakan media sosial saat sedang marah, stres, kecewa, atau iri, maka dapat memicu cyberbullying. Hal ini dikarenakan emosi negatif dapat membuat manusia sulit berpikir rasional, sehingga manusia cenderung bertindak impulsif, tidak memikirkan akibat, dan membuat keputusan berdasarkan emosi, bukan akal sehat. Hal ini bisa membuat seseorang untuk mengeluarkan kata-kata kasar atau membuat komentar negatif, dan juga menyerang orang lain secara online tanpa memikirkan dampaknya. Selain itu, saat sedang marah atau kecewa, seseorang cenderung mencari tempat untuk meluapkan atau melampiaskan emosinya, sehingga seseorang menggunakan media sosial sebagai ruang untuk mengkritik secara berlebihan ataupun menyindir dan bahkan membuat postingan yang dapat menjatuhkan orang lain. Dan tindakan ini dapat berubah menjadi cyberbullying. Yang kelima, ingin diakui atau mendapatkan perhatian. Beberapa orang melakukan tindakan cyberbullying agar terlihat lucu, keren, atau dipuji oleh pengikutnya. Dan ada juga yang ikut-ikutan karena takut berbeda dari kelompoknya. Bahkan mereka merasa tidak bersalah karena melihat banyak orang yang melakukannya. Ini disebut dengan konformitas, yaitu seseorang yang mengikuti perilaku orang lain untuk menyesuaikan diri agar dirinya diterima dan tidak berbeda dari orang lain. Yang keenam, aturan sosial di media sosial lebih longgar. Dalam kehidupan nyata, ada tatapan orang lain, aturan sopan santun, norma masyarakat, dan risiko dimarahi atau dipermalukan secara langsung. Sedangkan di media sosial, aturan ini lebih longgar, sehingga sifat negatif manusia lebih mudah keluar. Yang ketujuh, kurangnya pengetahuan tentang etika digital. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa komentar pedas adalah bentuk kekerasan verbal, dan mengetik di internet sama seriusnya dengan berbicara di dunia nyata. Ketidaktahuan ini membuat seseorang menganggap bahwa cyberbullying adalah hal yang biasa.
Jadi, manusia bisa melakukan cyberbullying karena media sosial membuat empati menurun, identitas bisa disembunyikan, emosi yang tidak terkendali, pengaruh kelompok yang kuat, dan aturan sosial yang lebih longgar. Semua hal ini bisa membuat dehumanisasi, yaitu memperlakukan orang lain seolah tidak memiliki perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Kaifatunisa dengan NIM 2500684 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membuat video menjelaskan mengenai hakikat manusia dari segi pandangan Islam tentang cyberbullying. Berikut penjelasannya. Yang pertama, hakikat manusia dari segi religius. Dalam pandangan Islam, manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk spiritual yang memiliki martabat dan tanggung jawab moral. Yang pertama, manusia adalah makhluk mulia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70, yaitu, "Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam." Selanjutnya, ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga. Islam mengajarkan bahwa merendahkan manusia sama dengan merusak kemuliaan yang Allah berikan. Yang kedua, manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah berarti pemimpin atau pengelola. Artinya, manusia bertugas menjaga kebaikan, kedamaian, serta berlaku adil termasuk dalam penggunaan media sosial. Yang ketiga, dibekali akal, hati, dan tanggung jawab. Allah menjelaskan dalam surat Quran Al-Isra ayat 36, yaitu sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital, akan diperhitungkan. Yang kedua, pandangan Islam tentang cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan menyakiti, menghina, atau merendahkan orang lain melalui media sosial. Meskipun istilah ini tidak ada di masa Nabi, prinsip moral Islam yang sangat jelas melarang perilaku yang menyakiti orang lain. Berikut beberapa dalil yang relevan. Yang pertama, larangan mengolok-olok atau menghina. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain." Ayat ini melarang segala bentuk ejekan, termasuk komentar jahat, body shaming, dan meme yang merendahkan seseorang di media sosial. Lalu, larangan menyakiti sesama muslim dengan lisan ataupun tangan. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks digital, lisan dan tangan berarti postingan, komentar, DM, atau share yang menyakiti dan merugikan orang lain. Yang ketiga, larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ini mencakup perbuatan seperti membongkar aib pribadi, menyebarkan data pribadi, atau menyebarkan chat dan foto tanpa izin. Selanjutnya, larangan gibah, fitnah, dan menghina di media sosial. Masih dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, di sana Allah berkata, janganlah menggunjing satu sama lain. Cyberbullying sering terjadi melalui gosip, komentar negatif, atau menyebarkan informasi untuk menjatuhkan seseorang. Semua ini termasuk gibah yang dilarang dalam Islam. Lalu, setiap kata akan dicatat dan dipertanggungjawabkan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 18, yaitu tidak ada satupun kata yang diucapkan melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai hakikat manusia dalam pandangan Islam yang dikaitkan dengan cyberbullying. Bagaimana hakikat manusia seharusnya yang menjadi dasar interaksi atau etika di dunia digital? Etika di dunia digital tidak hanya berbicara tentang aturan teknis, tetapi perangkat dari pemahaman yang benar tentang hakikat manusia. Ketika seseorang menggunakan teknologi, akun media sosial, aplikasi, atau platform komunikasi, ia tetap merupakan pribadi yang memiliki nilai moral. Oleh karena itu, interaksi digital harus memandang manusia sebagai makhluk yang pertama, makhluk berakal dan berhati nurani. Hakikat manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir, mempertimbangkan baik buruk
benar salah, serta akibat dari perbuatannya. Di dunia digital, kemampuan ini menjadi dasar untuk yang pertama, menyaring informasi sebelum dibagikan. Yang kedua, tidak mudah terpancing emosi. Yang ketiga, menggunakan logika sebelum mengambil tindakan. Jika manusia menggunakan akal sehat, konsisten, maka hoaks, ujaran kebencian, dan penipu digital dapat dikurangi. Yang kedua, makhluk bermoral atau beretika. Manusia mempunyai nilai moral yang berlaku universal, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam konteks digital, ini tercermin melalui perilaku tidak memfitnah atau menyebar kebohongan, menghargai hak cipta orang lain, tidak melakukan pencemaran nama baik, dan bertanggung jawab atas konten yang dibuat atau diunggah. Etika digital muncul dari kesadaran diri bahwa tindakan online berdampak nyata di dunia nyata. Yang ketiga, makhluk sosial. Sejak hakikatnya, manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Di dunia digital, sifat sosial ini tampak dalam aktivitas komunikasi, kolaborasi, berbagai informasi, hingga membangun komunikasi. Etika yang harus dijaga yaitu menghormati perbedaan pendapat, tidak merendahkan atau menghina, menjaga sopan santun dalam komentar dan pesan, serta menggunakan bahasa yang meskipun tidak bertemu langsung. Kecerdasan sosial di dunia nyata harus tetap berlaku dalam ruang virtual. Yang keempat, memiliki martabat dan hak asasi. Setiap manusia layak dihormati, baik dalam dunia nyata maupun digital. Prinsip ini menuntut menghargai privasi orang lain, tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin, tidak melakukan bullying, trolling, atau pelecehan, serta menghindari tindakan yang melukai harga diri orang lain. Kesadaran bahwa pengguna internet adalah manusia nyata membantu mengurangi kekerasan verbal dan diskriminasi digital. Yang kelima, makhluk yang bertanggung jawab. Hakikat manusia mengandung kemampuan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dalam etika digital, ini mencakup memastikan sumber informasi dapat dipertanggungjawabkan, tidak sembarangan menyebar konten, tidak menerima konsekuensi hukum dari tindakan offline atau online. Tanggung jawab pribadi membantu menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif. Yang keenam, makhluk berbudaya. Manusia membangun nilai-nilai moral dan tradisi termasuk dalam teknologi. Etika digital harus sesuai dengan budaya lokal, adat sopan santun, nilai agama, serta karakter bangsa. Misalnya, budaya Indonesia yang menghargai gotong royong dan kesantunan harus menjadi dasar interaksi di media sosial. Kesimpulannya, hakikat manusia dalam etika digital menegaskan bahwa di balik setiap akun, komentar, atau konten, ada manusia yang memiliki akal, emosi, martabat, dan hak-hak pribadi. Oleh karena itu, etika digital bukan sekadar aturan teknis, tetapi sikap moral, yaitu berpikir sebelum bertindak, menghargai orang lain, jujur, dan bertanggung jawab, dan menjaga martabat kemanusiaan. Jika hakikat ini dipegang, dunia digital akan menjadi ruang yang sehat, produktif, dan berdaya guna bagi kehidupan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Pribadi dari Prodi Bimbingan Konseling dengan NIM 25001. Di sini saya akan menjelaskan hakikat manusia dan kaitannya dengan kasus cyberbullying. Secara umum, hakikat manusia adalah keseluruhan sifat, potensi, dan karakter dasar yang membentuk manusia sebagai makhluk yang utuh. Manusia tidak hanya makhluk biologis, tetapi juga makhluk sosial, moral, dan beragama. Karena itu, perilaku manusia selalu dipengaruhi oleh berbagai dimensi kemanusiaan. Beberapa penjelasan dari saya tentang setiap dimensi dan bagaimana hubungannya dengan kasus cyberbullying. Yang pertama, dimensi individual. Hakikatnya, manusia adalah makhluk yang memiliki identitas diri, diri, perasaan, dan kehendak. Setiap individu berhak tumbuh dan berkembang secara psikologis yang sehat. Kaitannya dengan cyberbullying, korban cyberbullying sering mengalami kerusakan harga diri, merasa tidak aman, cemas, dan menarik diri dari lingkungan. Tindakan menghina, mempermalukan, atau menyebarkan fitnah di dunia digital merusak integritas dan kesejahteraan psikologinya.
Dan dijelaskan juga di dalam Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela-cela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-seburuk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Maknanya, cyberbullying ini adalah pelanggaran terhadap hak dasar individu sebagai manusia yang memiliki martabat kebutuhan emosional. Yang kedua, dimensi kesosialan atau makhluk sosial. Manusia membutuhkan interaksi positif agar dapat bertahan hidup dan berkembang. Hubungan sosial merupakan bagian penting dari identitas manusia. Kaitannya dengan cyberbullying yaitu korban ini sering merasa terisolasi, sakit berinteraksi dan hidup dengan tekanan sosial. Yang mana juga dijelaskan pada Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, orang-orang yang beriman jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan, moral atau etika. Manusia memiliki kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, serta bertanggung jawab secara moral atas perbuatannya. Dan kaitannya dengan perilaku cyberbullying jelas tidak sesuai dengan moral karena menyakiti, merendahkan, dan mempermalukan orang lain. Korban yang berusaha tetap bertahan dan mencari bantuan menunjukkan nilai moral berupa keberanian dan tanggung jawab untuk menjaga diri. Dan di sini guru BK dan teman yang lain membantu menunjukkan moral kemanusiaan, empati dan solidaritas. Dan yang saya akan menjelaskan yang keempat tentang dimensi keberagamaan. Hakikatnya manusia adalah makhluk yang beragama yang memiliki kesadaran bahwa hidupnya terkait dengan Tuhan. Dimensi ini menuntun manusia menunjuk kebaikan dan menjauhi tindakan-tindakan yang merugikan oleh orang lain. Dalam kasus cyberbullying menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai ketuhanan seperti kejujuran, kasih sayang, dan saling menghormati. Korban dapat memperoleh ketenangan dan kekuatan melalui doa, dukungan rohani seperti nilai-nilai spiritual. Yang mana di dalam dimensi ini kita sama sekali tidak boleh melakukan tindakan-tindakan buruk seperti itu. Dalam pandangan Islam, kasus cyberbullying sangat jelas dilarang dan termasuk dosa besar karena mengandung unsur zalim, ghibah, fitnah, dan menyakiti saudara-saudara lain. Cyberbullying ini adalah perbuatan sangat zalim. Allah melarang kita untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Zalim berarti menempatkan suatu tidak pada tempatnya, yang mana kita memposting seperti kita memposting sesuatu hal yang buruk, termasuk seperti kita posting ghibah, fitnah, ucapan yang buruk, menyebarkan aib, dan menuduh tanpa bukti atau menghina orang lain adalah dosa yang sangat besar. Dan itu juga merusak ukhuwah Islamiyah, seperti Islam memerintahkan menjaga kehormatan sesama muslim, tidak mempermalukan orang lain di internet, atau kita menghujat atau mencemeh orang lain. Cyberbullying terjadi karena manusia sebagai makhluk sosial kadang salah menggunakan interaksi di dunia digital. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi cyberbullying adalah mengembalikan manusia pada hakikatnya sebagai makhluk berakal dan bermoral. Membekali masyarakat dengan pemahaman etika online, dampak psikologis bullying, cara berkomunikasi yang sehat, dan juga cara melindungi data diri. Dengan pengetahuan ini, manusia bisa menggunakan akal budi untuk berperilaku bijak di dunia digital. Maksud dari edukasi empati adalah menguatkan kesadaran bahwa setiap manusia punya martabat dan perasaan yang harus dihormati dan dihargai. Manusia memiliki akal budi. Dengan melatih kontrol emosi,
etika digital, dan tanggung jawab, seseorang tidak mudah melakukan perundungan. Karena manusia butuh diterima, maka lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas harus membangun budaya saling menghargai dan mencegah perilaku merendahkan. Hakikat manusia termasuk hak untuk merasa aman. Maka platform digital dan hukum harus menyediakan perlindungan dan tindakan tegas atau sanksi bagi pelaku cyberbullying.